Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dumateng para bapak lan para ibu ingkang dahat kinurmatan, wonten ing dalu menika monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah sampun paring-paring pinten-pinten kenikmatan, kathah kenikmatan ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala curahaken dumateng kula lan panjenengan sami. Mudah-mudahan kenikmatan ingkang sampun Allah curahkan dumateng kula lan panjenengan sami saged ndadosaken tambah iman kula lan panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami berdiri di sini menasihatkan kepada diri kami dan kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada hari ini sehingga pertemuan pada hari ini bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kula lan panjenengan semua orang yang memiliki nyawa di dalam dirinya pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita semuanya memerlukan bekal yang harus kita bawa. Bekal itu bukan harta Bapak Ibu sekalian, bukan emas, permata, bukan. Karena kita akan hidup, kita akan menuju ke negeri akhirat, negeri yang kekal, negeri yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya bekal, salah satu bekal yang akan kita bawa menuju Allah adalah bekal hati yang selamat. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manusia yang mereka membawa bekal ketika mereka hidup di dunia, tetapi ternyata bekal itu memberatkan mereka, bukan meringankan mereka, tetapi malah memberatkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang mana anak, harta kita tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim. Apa itu hati yang salim Bapak Ibu sekalian? Hati yang selamat kalau penerjemahan bahasa Indonesianya. Hati yang baik kalau bisa kita mengatakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di benak kita, manusia atau orang yang memiliki hati yang baik itu bagaimana sih? Kira-kira ada yang tahu bukan? Siapa yang tahu Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu? Hati yang baik itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang jernih itu bagaimana sih? Kok saya penasaran? Begitu ya? Nah, kalau kita melihat persepsi manusia Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat persepsi orang kebanyakan, katanya orang yang hatinya baik itu orang yang tidak banyak musuh. Betul nggak? Kira-kira betul nggak?
Orang yang hatinya baik adalah orang yang tidak memiliki musuh. Ini persepsi orang. Kalau jenengan kula mboten ngertos. Persepsi jenengan pripun? Hati yang baik itu. Atau ada orang yang mengatakan orang yang hatinya baik, orang yang hatinya jernih, selamat, itu adalah orang yang mudah bergaul, toleran, mudah bergaul, ya, bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Itu persepsi orang. Tapi Bapak Ibu bisa ketahui ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya baik nggak? Pasti baik. Dan Rasulullah adalah orang yang memiliki hati yang paling baik seluruh dunia dan akhirat. Yakin? Harus yakin. Tetapi kita lihat Rasulullah musuhnya banyak apa sedikit? Banyak musuhnya Bapak Ibu sekalian. Banyak musuhnya. Rasulullah diterima di seluruh kalangan tidak? Tidak semua kalangan menerima Rasulullah SAW. Terbukti Rasulullah diusir dari Mekah sampai hijrah ke Madinah. Iya kan? Dikatakan majnun lah, dikatakan tukang sihir lah, dan sebagainya dan sebagainya. Julukan-julukan yang jelek yang dialamatkan kepada Rasulullah. Padahal kita tahu, kita harus yakin Rasulullah memiliki hati yang paling baik. Atau persepsi orang lagi Bapak Ibu sekalian, dan ini persepsi yang naudzubillah, jangan sampai kita memiliki persepsi seperti ini. Ketika ada orang bermaksiat Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah mendengar ya, seorang artis pergi umroh berhijab, pulang umroh hijabnya dibuang, tidak berhijab lagi, tidak berjilbab lagi. Atau mungkin ada orang wanita yang dia tidak pakai jilbab, tapi dia bilangnya apa Bapak Ibu sekalian? Sing penting hati ini mas, hati saya lo berhijab, gitu. Sing penting hati ini. Wong orang maksiat kok sing penting hati ini. Terus bagaimana hatinya akan menjadi baik? Kalimat ini Bapak Ibu sekalian tidak terlontar kecuali orang yang memiliki penutup di dalam hatinya terhadap kebenaran. Jadi Allah sudah memberikan tutup di hatinya, ditutupi, dihijabi hatinya untuk melihat kebenaran. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, sudah alamat kita tidak mendapatkan tiket surga. Gitu. Yang penting hati ini. Masa bermaksiat yang penting hatinya, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah hati yang baik itu tercermin kepada perbuatan yang baik juga? Dan perbuatan yang baik itu harus selaras dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Karena yang memiliki kita itu Allah, yang memiliki manusia itu Allah. Selagi Allah ridho dengan kita, maka itulah orang yang baik hatinya. Walaupun kebanyakan manusia tidak suka, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyakit Bapak Ibu sekalian. Yang penyakit ini mempengaruhi kejernihan atau kebaikan hati kita. Yang pertama adalah penyakit syahwat Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, pernah dengar nggih? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya segumpal darah itu kalau baik-baik semuanya, dan segumpal darah itu kalau jelek-jelek semuanya. Ala wahiyal qalb, begitu katanya. Bahwasanya hati itu adalah yang dimaksud. Jadi ketika hatinya baik, maka perbuatannya akan baik. Karena cermin dari hati itu di perbuatan kita. Begitu. Ya. Nah, untuk menghindari agar kita terbebas atau agar kita memiliki hati yang baik itu, maka kita harus menghindar dari namanya penyakit syahwat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syahwat ini adalah
biangnya bencana, Bapak Ibu sekalian. Karena seluruh kemaksiatan, semua kemaksiatan muaranya, ujung-ujungnya atau sumbernya adalah dari syahwat kita. Kita tahu di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada mana? Mengajak kepada kemaksiatan, kan begitu? Ya, syahwat itu mengajak kepada kemaksiatan. Tidak ada syahwat yang mengajak kepada kebaikan, kepada beribadah kepada Allah, kepada taat kepada Allah, tidak ada. Tetapi selalu dan selalu syahwat itu membayangi manusia, membisiki manusia supaya mereka melakukan kemaksiatan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ayatnya seperti itu. Apakah kalian melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai ilahnya? Ya. Jadi syahwat ini sebagai sesembahannya, maka Allah akan menyesatkan dia dengan ilmunya. Fa'adallallahu biilmin, maka Allah akan menyesatkan dia dengan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawa. Kemudian Allah akan menjadikan penutup bagi pendengarannya, bagi hatinya, dan Allah akan memberikan tutup juga kepada penglihatannya. Lalu siapa yang akan memberikan hadiah ketika memberikan hidayah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tutup? Jadi matanya, penglihatannya, hatinya sudah Allah tutup, sudah Allah berikan sekat, sudah Allah berikan tutup, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran yang Allah berikan. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika dia orang yang seperti itu sudah celaka ini. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, bahwasanya dia sudah mendapatkan tiket ke neraka, tidak mendapatkan tiket surga lagi. Maka orang yang demikian, mereka akan melakukan maksiat dengan sadar, Bapak Ibu sekalian. Mereka tahu bahwasanya ini adalah maksiat, tetapi karena syahwatnya, maka dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ada seorang salafus soleh, seorang ulama tabi'in yang hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau bernama Malik bin Dinar. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan menyertakan akalnya. Kemudian Allah menciptakan binatang dengan menyertakan syahwatnya. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan menyertakan akal dan syahwatnya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, ya, syahwatnya ini mengalahkan akalnya, coba, atau akalnya ya mengalahkan syahwatnya. Kalau itu sebaliknya ya. Jadi kalau syahwatnya mengalahkan akalnya, dia celaka. Tapi kalau dia akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Demikian juga sebaliknya, ketika syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk dari binatang ternak. Subhanallah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapatkan predikat yang seperti ini. Kemudian yang kedua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang kedua adalah penyakit syubhat. Apa itu penyakit syubhat? Penyakit syubhat itu adalah penyakit yang menggerogoti pemikiran kaum muslimin. Seolah-olah dia mengajak kepada Islam, seolah-olah dia mengajak kepada Al-Quran, tetapi sesungguhnya sebenarnya dia itu menjauhkan dari Al-Quran. Dia bisa jadi dia mencari sumber selain Al-Quran, atau dia mencari sumber Al-Quran tetapi dia memahami Al-Quran dengan salah. Ya. Sahabat
Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari nanti kalian akan menjumpai manusia, kelompok yang mereka itu seolah-olah mengajak kepada Al-Quran, seolah-olah menyeru kepada Al-Quran, tetapi sebenarnya mereka itu menjadikan Al-Quran itu dibuang ke belakang. Kemudian beliau mengatakan, ingatlah atau waspadalah dengan sesuatu yang berlebihan, atau sesuatu yang melampaui batas, atau sesuatu yang namanya bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, maka berpeganglah kalian dengan ilmu dan berpeganglah kalian dengan pemahaman para salafus soleh. Itulah pesan Ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pesan-pesan ini sehingga kita terbebas dari penyakit syubhat itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya saya memanjangkan lebar uraian saya. Sedikit ini mudah-mudahan menjadikan renungan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri kita dari dua penyakit tadi, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi hati yang salim, hati yang baik, hati yang jernih, dan itulah hati yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.